Shalom dan salam sejahtera bagi kita, umat Tuhan yang terkasih. Kiranya cinta dan kasih Tuhan senantiasa memuaskan hasrat jiwa kita, sehingga kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk hari baru yang telah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan sepanjang malam, hingga kami merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Berkatilah kami yang akan mendengarkan renungan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Dia yang bersabda. Setiap orang di dunia ini pasti suka jikalau dia terus memiliki sukacita sepanjang hidupnya, sepanjang harinya. Mulai dari dia bangun pagi menatap langit dengan penuh harapan, menjalani seharian penuh dengan sukacita yang berlimpah, dan ketika sudah malam masih tetap bersukacita sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Tentu semua orang ingin bisa seperti itu. Namun ya, semua keinginan ini hanyalah sebatas keinginan yang tidak mungkin sepenuhnya terpenuhi. Umat Tuhan, sukacita itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Namun, bagi banyak orang, ketika seseorang itu masuk dalam masalah, pergumulan karena keluarga, masalah dengan teman, masalah dalam lingkungan pekerjaan, maka sukacitanya akan berkurang. Bisa jadi hilang. Ya, tentu kita juga pernah seperti itu. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa sebenarnya sukacita kita tidaklah boleh terlalu terpengaruhi oleh keadaan-keadaan yang seperti itu. Nas kita mengajarkan supaya kita memiliki sukacita dalam pengharapan. Apa maksud dari semua ini? Maksudnya seperti ini. Ketika seseorang sudah berhasil dalam mencapai keinginannya, misalkan saja mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka dia dan keluarganya akan bersukacita. Nah, sukacita itu dimilikinya ketika dia sudah menginjak titik keberhasilan itu. Namun bagaimana dengan waktu-waktu sebelumnya, atau mungkin sesudah keberhasilannya? Apakah sukacita ini akan terus bertahan? Umat Tuhan, pastinya kita, umat Tuhan juga akan bersukacita pada kondisi seperti itu. Kondisi yang memang membuat hati kita bergembira. Namun, bersukacita dalam pengharapan mengajarkan kita supaya kita bukan hanya bersukacita ketika keadaan menyebabkan kita bersuka, tetapi kita bersukacita terlebih karena sukacita kita adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan memberikan sukacita kepada kita bukan hanya ketika kita berada pada posisi keberhasilan, tetapi bahkan juga ketika kita masih dalam perjuangan atau bahkan dalam posisi sulit. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada yang disebut dengan pengharapan. Artinya apa? Ada sesuatu yang akan terjadi di depan, sesuatu yang sungguh indah. Inilah sukacita kita. Kita bersukacita bukan hanya ketika pengharapan itu sudah tercapai, tidak. Tetapi sekarang juga ketika kita masih berharap. Karena apa? Karena pengharapan kita adalah sesuatu yang pasti. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Inilah yang diinginkan Tuhan. Ketika Tuhan adalah Tuhan yang setia dan tidak berdusta, kita percayai. Sehingga pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan, kita percaya pasti akan Dia lakukan. Umat Tuhan, percayalah kepada pengharapan itu. Ketika saudara sedang berada pada masa suram, tetaplah percaya kepada pengharapan itu. Ketika saudara masih dililit masalah keluarga, masalah hubungan, masalah keuangan, tetaplah percaya kepada pengharapan itu. Itulah yang akan menghiburmu. Tuhan tidak biarkan kita tetap berada pada posisi ini. Tuhan akan pulihkan kita. Tetaplah miliki sukacita itu sekalipun engkau masih menanti, engkau masih berharap. Bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Ingatlah, Tuhan senang ketika kita lebih percaya kepada Dia. Tuhan senang melihat kita tetap kuat dan tetap bersukacita sekalipun kita masih di dalam keadaan menanti pengharapan. Karena
karena inilah sukacita iman kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang penuh cinta kasih, sungguh firman-Mu begitu menguatkan kami. Engkau adalah pengharapan kami, dan kepadamu lah kami mengarahkan sukacita kami. Kami sadar bahwa kami sering berada pada posisi dilema, posisi terjepit dan dikelilingi oleh beban masalah. Namun firman-Mu mengajari kami untuk tetap bersukacita. Bahkan ketika kami belum melihat penggenapan pengharapan kami akan tetap percaya ya Tuhan. Berkatilah kiranya hari ini, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, supaya mampu melangkah dengan pasti. Kuatkanlah lutut yang goyah, peganglah tangan kami ketika kami mulai lelah dan lemah. Kami ingin melihat kemenangan iman kami hari ini. Kami ingin menikmati berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Ingatkanlah kami ya Tuhan, supaya tetap merenungkan firman-Mu sepanjang hari ini. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Ubahlah air mata kami menjadi sukacita. Pulihkanlah mereka yang sedang bersedih dan berduka dengan penghiburan dari Roh-Mu yang kudus. Dan hari ini kami mau berserah hanya pada kuat kuasa-Mu saja. Dan biarlah kami mampu melawan setiap tipu muslihat iblis yang hendak merongrong kepercayaan kami. Berkatilah keluarga kami, bangsa dan negara kami, supaya kami bisa hidup dengan damai sejahtera berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.